Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan mahasiswa semester 3, kita bertemu lagi di pertemuan kedua dalam mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Di last week kita belajar tentang apa itu digital learning, kemudian prospeknya seperti apa, developnya juga seperti apa, dan juga conclusion on digital learning itu seperti apa gitu. Hari ini kita akan belajar berdiskusi terkait tentang blended learning dalam pembelajaran digital. Apa itu blended learning? Yang mungkin pernah sering kita dengar, namun hubungannya dalam pembelajaran digital. Ini saya ambil jurnal UNESCO yang berbicara melalui sekretaris jenderalnya di tahun 2020 terkait dengan pandemi impact atau efek dari pandemi itu. Jadi gara-gara ada emergency nature atau istilah lainnya itu adalah COVID pandemic, itu sistem pembelajaran pendidikan di berbagai belahan dunia itu mengalami extreme disruption. Jadi gangguannya yang luar biasa gitu ya. Namun pada puncaknya menurut UNESCO juga itu dilaporkan mendekati kurang lebih 1,6 miliar pembelajar. Ini pembelajar ini bisa pendidik atau juga yang studentnya atau siswanya gitu. Ini bisa guru atau juga bisa tutor atau juga bisa lecturer atau dosen. Itu lebih dari 190 negara atau 94% dari populasi siswa di dunia itu mendapatkan impact terhadap penutupan lembaga pendidikan yang mereka tempuh gitu ya. Jadi di tahun 2020 itu hampir kurang lebih 94% dari penduduk yang bersekolah mulai dari kindergarten nanti mungkin program doktoral. Jadi dari mulai PAUD sampai dengan S3 itu terdampak terkait dengan emergency nature tadi. Jadi kita tidak bisa belajar seperti biasa mungkin di tahun 2019 ke bawah, bahwa ketika di tahun 2019 ke bawah kita belajar dengan tenang, aman, damai gitu ya. Kita bertatap muka langsung dengan guru dengan diselingi pembelajaran-pembelajaran inovatif yang mungkin pernah diajarkan oleh guru gitu. Oke. Dilanjutkan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin akibat dari impact pandemik tadi, gara-gara penutupan tadi, setiap negara di dunia ini menjadi kacau pemerintahnya. Bahkan setiap pemerintah itu menjawab tantangan di setiap waktunya, bagaimana menumbuhkan pembelajaran efektif dalam masa pandemi tadi gitu. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita masih atau sedang, istilahnya saya ambil adalah learning loss tadi. Apa itu learning loss? Learning loss itu adalah katanya digunakan menurut Pierre et al. Itu digunakan untuk mendeskripsikan knowledge and skill student. Jadi mendeskripsikan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa atau siswa gitu ya. Kemudian masih di jurnalnya Pierre et al. Dia juga menjelaskan bahwa learning loss tadi
atau hilangnya pembelajaran tadi adalah ketika educational progress doesn't occur at the same rate. Jadi si rata-rata progres pembelajaran, progres pendidikan itu tidak sama kalau dibandingkan secara historicalnya, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contoh misalnya ketika kita berkuliah di semester 2, kita mendapatkan IPK itu misalnya 3,25, dan sedangkan saat ini misalnya di semester 3 kita mendapatkan IPK 3,01. Nah, maka kalau menurut penelitian si Pierre et al. Pada tahun 2001 ini, 2021, mohon maaf, itu terjadinya ketimpangan. Maka itu bisa dikatakan bahwa kalian itu learning loss. Bukan berarti kalian menjadi bodoh, bukan berarti kalian menjadi tidak cerdas, tapi ada istilah learning loss itu. Akibat dari kevakuman tadi. Dihubungkan dengan pandemi tadi, bahwa ternyata dampak dari pandemi itu memang sangat luar biasa ya. Sampai saat ini juga kita masih meraba-raba sistem perkuliahan atau pembelajaran seperti apa yang tepat gitu untuk menjawab pandemi-pandemi nanti yang akan datang mungkin ya. Ini bisa jadi bukan berarti akhir dari pandemi, nanti di 2200, 2300 mungkin akan ada pandemi-pandemi selanjutnya gitu. Oke. Jadi mungkin kalau kita rasa, kita balik lagi ke diri kita sendiri, mungkin pada saat ini masih terjadi learning loss yang ini. Ya, kalau kita bandingkan, mungkin kalian di tahun 2019 pembelajaran kalian mungkin ke atas. Sekarang di tahun 2022 mungkin menurun. Atau bahkan di tahun 2020 ketika awal pandemi 2021, ini mungkin bahkan menurunnya luar biasa gitu ya. Saya bingung sistem pembelajarannya. Guru atau dosen juga hanya memberikan tugas tanpa ada penjelasan-penjelasan tambahan. Ya. Oke, jadi kita sepakat sepertinya bahwa walaupun kita berada di digital age, tapi pada saat ini termasuk saya pribadi masih masuk ke dalam kategori learning loss tadi. Ya. Akibat dari learning loss tadi muncullah beberapa sistem pembelajaran, sistem perkuliahan yang mungkin banyak diadopsi hingga saat ini digunakan gitu. Ada istilah yang akan kita petik satu, yaitu adalah tentang blended learning. Apa itu blended learning? Menurut Graham tahun 2006, dia menjelaskan bahwa blended learning itu adalah sistem yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran menggunakan media komputer. Itu menurut si Graham dalam penelitiannya. Kemudian tahun 2004 juga si Garrison dan Kanuka juga menjelaskan bahwa blended learning itu adalah mengintegrasikan ruang kelas dengan menggunakan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran yang online. Dilanjutkan juga si Watson juga tahun 2008 menjelaskan bahwa blended learning itu adalah major segmen, jadi segmen yang penting dari sebuah kontinum, jadi keberlanjutan. Di antara ada yang full online dan juga ada tradisional tatap muka, pengaturan tatap muka tradisional gitu ya. Jadi kalau ditarik dari 3 artikel jurnal ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, conclusion, bahwa arti kata dari blended learning ini adalah blended itu seperti kita tahu ini adalah campuran, kayak learning ini adalah belajar gitu ya. Jadi ini adalah pembelajaran campuran. Jadi pembelajaran campuran itu nanti ada yang bersifat online dan juga ada yang bersifat face to face gitu ya, atau tatap muka. Oke. Ini blended learning ini tidak hanya sekedar memasukkan teknologi dalam pembelajaran, tapi juga lebih dari sekedar itu. Oke.
Apakah saat ini kita masih menggunakan atau sedang menggunakan blended learning? Mungkin kita sedang menggunakan blended learning gitu ya. Saya ini menggunakan video ini sebagai salah satu strategi saya agar perkuliahan masih tetap jalan, kalian bisa mengakses berbagai macam materi perkuliahan secara fleksibel gitu. Oke, dilanjutkan. Oke. Saya mendapatkan blended learning quadrant setting ini di jurnal Khairman et al. Tahun 2018. Oke, saya kira ya mungkin karena saya kurang baca mungkin ya. Blended learning itu muncul ketika tahun 2021 atau 2022 ya ketika pandemi ada. Ternyata blended learning system ini sudah di Indonesia ya. Di Indonesia sudah ada yang meneliti sekitar tahun 2018. Ini sebelum pandemi. Oke, mereka sudah menggunakan istilah SPADA, Sistem Pembelajaran Daring. SPADA itu singkatan dari Sistem Pembelajaran Daring katanya ya. Jadi di blended learning system itu saya akan menjelaskan sedikit. Ada dua istilah. Ada yang pertama ada synchronous learning, yang kedua ada asynchronous learning. Kayak di kuadrannya ya. Jadi ada dua istilah di blended learning itu ada synchronous dan asynchronous gitu. Di segmennya, kuadran itu segmen, ada istilah live synchronous learning, ada istilah VSL atau Virtual Synchronous Learning. Kemudian di segmen Asynchronous Learning-nya ada Self-Direct Asynchronous Learning, kemudian ada Collaborative Asynchronous Learning gitu. Kita bahas satu persatu, dilihat dari aktivitas pembelajarannya. Jadi kalau Synchronous Learning itu di sini ada perkuliahan, ada diskusi, ada praktikum, ada pelatihan, ada seminar, ada praktek di lab, ada field study, dan lain-lain. Sedangkan itu yang live ya. Oke. Mungkin kita belajar di kelas, diskusi di kelas, terus juga seminar, workshop, langsung secara tatap muka itu LSL termasuknya. Untuk yang VSL, Virtual Synchronous Learning, ini ada virtual class, ada audio conference, ada video conference, dan ada webinar atau web-based conference. Mungkin ini pernah kita gunakan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, kita sering sekali sekarang, kalau dulu seminar itu harus tatap muka, harus datang ke tempatnya, membawa ATK, sekarang tidak usah. Kita cukup duduk manis di tempat kita masing-masing, kemudian diberikan link Zoom-nya untuk mengikuti webinar tadi. Oke. Itu untuk ranah synchronous learning. Sedangkan untuk ranah asynchronous learning-nya ada SAS, itu untuk self-direct-nya atau instruksi diri sendirinya adalah membaca, melihat video, mendengarkan, atau juga ada pembelajaran online, ada simulasi, ada real and practice, test, quiz, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian yang kolaboratif berarti participation in discuss forum, online assignment, group research gitu. Oke. Ini adalah blended learning quadrant setting yang berlaku di Indonesia. Ya, sekali lagi ini berlaku yang di Indonesia di sistem pembelajaran daring di Indonesia. Oke. Kemudian ada istilah masih di jurnalnya si Khairman, saya ambil tahun 2018 ini, ada blended learning strategy option. Oke. Ternyata ketika ini ada beberapa opsi strategi gitu ya. Kalau misalnya learning outcomes-nya menurut Anderson and Catwall itu pengen mengingat. Kalau mengingat cukup membaca, kemudian pengalaman belajarnya abstrak juga nggak apa-apa. Gitu. Dan ini masuk ke asinkronus yang tadi. Kalau pengen agak lebih comprehend, harus tambah mendengarkan. Kalau ingin menganalisis, tambah lagi melihat. Dan juga ada icon-icon tertentu atau kekhasan. Ingin mengapply, harus ada active participation. Kemudian ini inactive. Untuk mengevaluasi harus ada modeling and applying. Ini harus
konkret, nggak bisa abstrak lagi. Kalau ingin menciptakan atau create, dia harus direct practice and real experience gitu. Dan ini untuk sinkronusnya ada LSL, ada VSL, dan seterusnya. Jadi kalau kita pecah itu, yang sinkronus dan asinkronus itu, kita bisa lihat di slide sebelumnya. Kalau yang sinkronus itu, ini harus live gitu ya. Misalnya kita Zoom nih, Zoom Meet atau Gmeet. Itu waktunya harus langsung, hari itu juga, saat itu juga Anda masuk kelasnya, dan juga pembelajarannya langsung. Itu sinkronus. Sedangkan kalau asinkronus, ini seperti saya membuat video pembelajaran perkuliahan, nanti kalian bisa akses gitu. Nah, itu kapanpun, dimanapun tempatnya eh, Anda akses video saya, itu namanya asinkronus. Itu masing-masing punya kelemahan, masing-masing juga punya kelebihan. Karena itu mungkin salah satu cara strategi kita dalam meningkatkan kualitas perkuliahan. Oke. Di slide selanjutnya, saya ini mohon izin, saya tidak ngambil citasinya dari siapa. Ini kalau tidak salah, ini dari dosen UGM kalau tidak salah ya. Dia membuat platform media pembelajaran. Katanya kalau di saat ini mahasiswa pakai kayak gini katanya. Jadi student itu kebanyakan pakainya kayak gini. Kalau dia berbasis networking atau jejaring, dia punya mahasiswa pasti punya Facebook, pasti punya Gmail. Kemudian kalau berbasisnya image sharing, pasti mahasiswa punya Instagram. Instagram. Kalau berbasis blogging, pasti mahasiswa punya Twitter. Ada punya blogger. Sorry, blogger. Yang ini Twitter ya. Kalau berbasis microblogging, ini ada punya Twitter mahasiswa. Kalau berbasis video sharing, mahasiswa pasti sering mengakses YouTube. Dan seterusnya. Kalau berbasis kolaborasi, mahasiswa punya Google Drive masing-masing karena punya Gmail, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk proses blended learning ini dirasa sudah punya beberapa prasyarat untuk kita melakukan blended learning, gitu ya. Namun sebelum kita masuk lagi ke blended learning, apa itu blended learning secara kafah, ini ada permasalahan ketika kita mengajar, termasuk saya ya, karena saya juga mengajar. Yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran itu yang pertama adalah tentang partisipasi. Kalau di kelas saya ngajar, yang bertanya cuma satu, gitu. Ada pertanyaan, yang bertanya cuma satu. Ada yang menanggapi cuma satu, gitu. Ataupun kalau sedang berkelompok, diskusi kelompok, gitu ya. Waduh, ada beberapa kelompok yang mendominasi, atau misalnya orang-orang tertentu mendominasi. Si A lagi yang menjelaskan. Yang mendominasi itu si C lagi. Ini menjadi permasalahan dalam pembelajaran. Tapi dengan menggunakan blended learning tadi, yang bisa biasanya guru di kelas hanya fokus ke si pintar, dosen di kelas hanya fokus ke si aktif dan cerdas. Kalau ketika Zoom, saya nggak peduli mau dia cerdas, mau dia pintar, saya bisa melihat mata Anda semua. Konsentrasi Anda semua terlihat di kamera. Gitu. Jadi saya lebih bisa mengontrol dan juga melihat partisipasi dari kalian. Kalau misalnya anggap saja saya menggunakan Zoom gitu ya dalam blended learning system ini. Yang kedua, permasalahan juga ini tentang kecepatan belajar. Setiap orang saya yakin punya kekhasan dalam belajar. Gayanya, kecepatan belajarnya gitu ya. Ada yang kalau zaman saya dulu waktu SMP, SMA, mungkin bahkan perkuliahan, kalau saya tidak memperhatikan dosen, tidak memperhatikan guru, karena memang tidak ada bahan lagi saya ingin melihat kembali, merepeat gitu ya.
Ya udah kalau misalnya nggak paham lewat. Kalau paham syukur alhamdulillah gitu. Tapi pada saat ini dengan blended learning ini kecepatan belajar kita itu bisa menyesuaikan gitu. Kalau ketika live Zoom Anda tidak mengerti, kemudian si dosen nanti upload di media YouTube-nya, Anda bisa mengakses berulang-ulang kali sampai Anda paham gitu. Itu tentang jadi setiap kecepatan belajar kalian itu bisa menyusul gitu dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Kemudian juga yang ketiga tentang individualization. Ini tentang minat, bakat gitu ya. Ada yang mahasiswa saya nggak terlalu concern terhadap mata kuliah yang berbau-bau angka misalnya. Atau ada yang mahasiswa yang saya nggak suka mata kuliah yang berbau-bau literasi banyak baca gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi di Hasan. Dengan blended learning ini juga akan membantu si individual untuk belajar dengan gayanya masing-masing. Yang keempat, ini tentang tempat. Kalau dulu kalau nggak di kelas kita nggak belajar namanya. Kalau nggak di lab kita nggak belajar. Kalau nggak di perpus kita nggak belajar. But now, tapi saat ini kita dimanapun bisa belajar. Anda sambil naik angkot pulang bisa sambil belajar. Lihat video YouTube, baca artikel ilmiah di melalui gadget kalian ya. Misalnya handphone, smartphone kalian. Itu sambil bisa belajar. Kalau dulu kalau nggak di kelas, kalau nggak di perpus, kalau nggak di lab, mau labcom, mau lab apapun itu namanya, itu belum bisa dikatakan belajar. Tapi saat ini tempat itu bukan menjadi kendala gitu ya. Yang selanjutnya adalah interaksi. Ini pun sama gitu. Kalau seperti yang nyambung ke partisipasi tadi ya, yang interaksi itu antara guru dan siswa itu hayuh aja gurunya, mata dan telinganya serta mukanya, wajahnya menghadap ke si aktif dan pintar gitu. Tapi kalau dengan blended learning itu semua mendapatkan hak yang sama. Ketika di Zoom juga tidak selalu eh, melihat ke mata si aktif dan si cerdas. Tapi siapapun kalian yang berada di kelasnya bisa berinteraksi langsung dengan eh, dosennya atau gurunya. Karena kalau tatap muka mungkin malu bertanya banyak teman gitu ya. Tapi kalau untuk secara virtual mungkin agak lebih bebas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang preparation atau persiapan gitu. Biasanya kalau misalnya, nah, contoh kan ya, kalau kalian nonton YouTube gitu ya, nonton YouTube atau apapun itulah nonton YouTube video Korea misalnya, film Korea maksudnya. Pasti kalau film Korea kalian nyiapin dulu tempatnya yang enak, misalnya di kamar, bawa cemilan gitu ya. Sampai Anda siap baru klik YouTube-nya, klik ketik nama filmnya gitu misalnya ya. Begitupun untuk pembelajaran pada saat ini gitu. Anda cari dulu momen yang tepat di rumah, tempatnya yang tepat, kondisinya mendukung, eh, fasilitasnya juga mendukung, baru Anda klik YouTube-nya misalnya melihat perkuliahan saya ini yang pertemuan kedua. Misalnya kalian tinggal saat yang tepat, kemudian juga dipersiapkan dengan sangat baik gitu. Jadi tidak serta-merta Anda harus bangun pagi, datang masuk ke kelas, Anda siap-siap gitu. Kalau biasanya kalau lagi murung, lagi apa itu juga akan berpengaruh terhadap proses transformasi ilmu. Dan yang terakhir adalah tentang feedback atau umpan balik. Ini sangat penting bagi guru dan dosen. Feedback ini adalah assessment berarti ya. Kita bisa melihat sejauh mana siswa itu sudah mampu menguasai materi yang telah diberikan itu dengan feedback feedback tadi. Misalnya kalau dalam proses kegiatan belajarnya dia aktif, dia juga eh, ikut berinteraksi secara optimal, tapi belum tentu ketika di assessment gitu. Jadi ada beberapa anak yang mungkin diam-diam saja pada saat pembelajaran, tapi ketika assessment dia mendapatkan hasil yang baik. Maka umpan balik itu sangat penting. Itu adalah beberapa problem ya dalam pembelajaran yang mungkin ini semua bisa dijawab salah satu problem solvingnya dengan menggunakan strategi blended learning. Ini hanya salah satu ya, bukan berarti blended learning adalah yang terbaik, bukan. Jadi jangan kalian sangka
teknologi itu lebih baik daripada ceramah. Tidak juga. Pada materi-materi tertentu mungkin guru harus ceramah, tapi pada materi tertentu guru juga harus mengaplikasikan teknologi. Ya. Oke, di slide selanjutnya, kenapa kita ini sebagai calon teacher itu harus menggunakan blended learning. Kenapa? Gitu ya. Oh, Pak, jawabannya adalah kita revolusi industri 4.0, betul. Kita society 5.0, betul. Tapi ada beberapa istilah penting terkait kenapa kita harus menggunakan blended learning. Yang pertama adalah itu bisa meningkatkan kualitas siswa. Saya yakin semua pasti setuju, kualitas kita bisa meningkat ketika kita bisa dua. Yang pertama, akses pembelajaran secara tradisional, face to face, gitu ya. Dia mengakses, membuka buku, menulis keterampilannya, kemudian melihat, mendengarkan, dan juga ditambah dengan kemampuan keterampilan menggunakan teknologi. Dia juga bagaimana cara melihat, bagaimana menggunakan teknologi, kemudian menyimpulkan tentang alat-alat teknologi yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Saya yakin kualitasnya akan meningkat siswa, termasuk kita juga sama. Nah, yang kedua, kenapa kita menggunakan blended learning? Untuk meningkatkan akses sama lebih fleksibel dalam pembelajaran. Bagi kalian yang saat ini sudah berada di dunia yang luar biasa super sibuk gitu ya, sampai kita bergantung terhadap internet gitu ya, mau kuliah bergantung ke internet karena pesan GoFood, Gojek, mau makan karena kita pesan GoFood, mau nonton kita pesan tiket bioskop, mau apapun itu semuanya sudah berbasis internet atau internet base. Jadi karena super sibuk itu bisa juga dengan menggunakan blended learning ini bisa meningkatkan akses, stabilitas, dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah yang paling penting juga meningkatkan efisiensi. Ini efisiensi biasanya berkaitan dengan efisiensi dana, waktu, dan lain sebagainya lah. Gitu ya. Jadi kalau belajar itu dulu misalnya ya, kalau misalnya harus S2 harus ke Bandung, harus naik bis, mengeluarkan ongkos, dan seterusnya untuk masuk 2 mata kuliah misalnya. Begitupun kalian, kalau di STKIP kalian orang Jampang, harus bensin kalau pakai motor sendiri ya. Kemudian uang jajan, dan sebelum waktunya dari Jampang ke STKIP itu mungkin 1 jam perjalanan normal gitu ya, dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan blended learning ini, dana kalian juga bisa lebih efisien, waktu kalian juga bisa lebih efisien. Hanya mungkin yang kurang efisien adalah niatnya gitu. Jadi walaupun ada blended learning, sekalipun blended learning ini luar biasa bagus, kalau kita niatnya susah, ya susah belajar maksudnya ya. Ya mungkin akan sama-sama saja dengan ketika kita face to face learning gitu ya, pembelajaran tatap muka gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini saya ngambil dari jurnalnya si Prayitno tahun 2015. Artikel jurnalnya implementasi blended learning pada pendidikan dasar dan menengah. Ada beberapa karakteristik blended learning yang dia menjelaskan ada 3. Yang pertama, bahwa model blended learning itu katanya menggabungkan berbagai cara penyampaian, ada model pendidikannya, ada gaya pembelajarannya, dan juga ada media berbasis teknologinya. Jadi itu digabung, gitu ya. Kemudian karakteristik yang kedua, ada peran guru sama orang tua. Kalau dulu guru paling penting di sekolah, atau dosen paling penting di kuliah. Tapi sekarang orang tua juga jadi penting. Karena guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Sedangkan orang tua ini yang paling penting gitu ya. Contohnya kalau kalian disuruh mengakses video saya yang ini, kalau kaliannya malas-malasan tapi orang tua kalian kamu nanya, "Gimana kuliahnya hari ini?" Nah, pasti kamu juga ingat lagi, "Oh, saya harus berkuliah dengan baik karena saya menjadi
orang yang diharapkan oleh orang tua gitu. Jadi saya harus belajar dengan baik. Jadi orang tua juga punya peranan penting pada blended learning ini. Dan yang ketiga, karakteristik blended learning yang ketiga adalah kombinasi, sekali lagi mengkombinasikan tatap muka face to face, kemudian belajar mandiri dan juga menggunakan sistem pembelajaran online. Jadi ada tiga ya yang dikombinasikan. Yang pertama tentang pembelajaran langsungnya, face to face-nya, kemudian belajar mandirinya, self directnya, dan juga online learning-nya. Jadi itu tentang karakteristik pembelajaran. Oke, terakhir dari saya ini tentang blended learning model. Saya ambil dari jurnalnya Stacker sama si Horn. Dia mengklasifikasikan katanya 12 K12 blended learning gitu. Dia orang USA. Blended learning itu modelnya, ini tentu terkait tentang model ya. Ada 4 model. Yang pertama ada rotation model, yang kedua ada flex model, yang ketiga ada shape blend model, yang keempat ada enrich virtual model. Di rotation model ini dia membagi menjadi 4 tahapan. Ada station rotation model, lab rotation model, flip classroom model, individual rotation model, yang semuanya berorientasi pada rotation. Oke. Saya tidak akan menjelaskan terlebih dahulu karena ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di blended learning itu ada memegang 4 model yang sering digunakan. Yang pertama ada model rotasi, yang kedua ada model flex, yang ketiga ada model pembelajaran mandiri, yang keempat ada model virtual enrichment, virtual berbasis virtual gitu ya. Nah, yang model rotasi ini ada 4, ada yang berbasisnya lab, ada yang berbasisnya station, ada yang flip, ada yang juga individual. Oke, tugasnya kalian adalah mendeskripsikan setiap model pembelajaran tadi dalam sebuah kelompok. Minggu depan kita akan presentasikan di kelas masing-masing dengan menggunakan media video. Jadi setiap grupnya setiap kelompoknya menjelaskan terkait dengan model-model yang barusan saya sampaikan. Untuk lebih jelas nanti saya akan menjelaskan kepada ketua kelas atau perwakilan koordinator mata kuliah. Itu saja untuk perkuliahan di pertemuan kedua kita hari ini. Hari ini kita telah membahas terkait dengan blended learning dalam pembelajaran digital. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.